Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua episode ke-44. Kali ini kita akan membahas mengenai resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020. Hari ini gue ditemani oleh Sigma, Julio, Halo, dan Kaca yang sudah lama tidak halo. hadir, hampir setahun lebih nggak ada. Enggak, Kalau aku cuman lagi JB-JB aja lagi join bareng aja. Gestar. Enggak nggak gestar juga. start. Jangan dong. Iya, kemarin sempat ada sih ya yang di apa tuh yang bareng Mas Sigma ya yang siaran Oh iya, Oh Koreaan iya, itu ya. Korea. soal K-pop ya. Iya. Nah, sebelum masuk Oke. ke topiknya, kita ada Karya Karsa, ini platform apresiasi, jadi kalian bisa mendukung rakyat kapitalis secara finansial, biar kita bisa lebih maju lagi ke depannya. Kalian bisa menyalurkan bantuan kalian melalui GoPay dan OVO, dan link support ada di deskripsi yang ada di penjelasan video YouTube kita. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Silakan Kaca. Oke, jadi sebenarnya kan mungkin sekitar gue agak lupa sih, mungkin sekitar 2 minggu lalu kali ya, itu kan gue sempat baca berita tentang Indonesia yang memasuki masa resesi di kuartal ketiga. Nah, di saat mana sekarang kan lagi pandemi seperti ini, gue sebagai masyarakat awam pada umumnya itu cukup aware gitu, nggak aware sih, maksudnya cukup waspada dengan berita resesi ini gitu. Karena kan situasi kayak gini nggak pasti banget, dan maksudnya gue cukup penasaran dan pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dengan resesi, apakah itu harus menjadi sebagai sesuatu yang ekstra dikhawatirkan, atau gue harus biasa aja, atau misalnya kira-kira langkah apa sih yang harus gue hadapi saat Indonesia memasuki masa resesi ini sebagai gue masyarakat biasa kayak gitu sih, gitu. Mungkin Nah, Aan bisa jelasin dulu resesi itu seperti apa, terus penyebabnya gimana, dan artinya apa sih gitu. kalau resesi sih pengertian umumnya itu resesi adalah 2 kuartal pertumbuhan ekonomi mengalami negatif, itu pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 61 sampai 70 itu sebenarnya kalau diperhatikan tahun kita udah sering ya, maksudnya Indonesia udah pernah beberapa kali mengalami resesi, cuman karena data pada pertumbuhan ekonomi yang nggak lengkap di BPS maupun di Bank Indonesia, makanya gue nyari ke World Bank. Di World Bank itu hanya ada data tahunan, nggak ada data kuartalan. Dan gue bisa maklumin juga di tahun 60-an itu kenapa nggak ada data kuartalannya, soalnya Indonesia waktu itu baru pulih dari krisis yang lumayan parah dari tahun 50-an sampai 60-an. Kalau kita lihat di sini, di tahun 63 ekonomi Indonesia minus 2,23%, kemudian berhasil rebound di tahun 64 3,53%, kemudian turun lagi 65 1,08% karena ada peristiwa 330S, di 66 tumbuh lagi 2,79, dan puncaknya itu di dekade 60-an sampai 70 itu adalah di tahun 68 pada saat ekonomi Indonesia tumbuh 10,92%. Ekonomi yang tumbuh ini sebenarnya juga disebabkan sama ini ya, waktu itu salah satunya adalah pemicunya adalah undang-undang PMA, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, seingat gue sih. Itu yang memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih cepat lagi, karena waktu itu Indonesia kan lagi kekurangan modal ya, maksudnya Indonesia nggak bisa ngebangun negaranya sendiri kan, waktu awal-awal itu utang banyak segala macem, era Indonesia restrukturisasi utang segala macem. Indonesia dikasih bantuan dari Paris Club, namanya Paris Club itu negara-negara maju yang jadi pendonor untuk ekonomi Indonesia, jadi mereka minjemin uang ke Indonesia, negaranya ada Prancis, Prancis. ada Belanda, ada Jepang, ada Amerika Serikat. Itu Pendonornya belum ada IMF gitu ya? IMF udah ada, cuman waktu itu Ah, Indonesia lebih suka pinjaman bilateral kayak begitu sih. Dan waktu itu kan belum ada obligasi ya, maksudnya Indonesia belum ngeluarin bond segala macam, jadi lebih mengandalkan pinjaman bilateral gitu, karena bisa diharapkan bunganya bisa lebih murah karena kan negonya antara dua negara aja. Cuman resikonya adalah kedaulatan negara yang kayak semacam
Kalau lu mau dapat pinjaman dari gue ya lu harus begini ada syarat-syaratnya pastinya, nggak ada makan siang gratis kan, tentunya itu. Oh, oke. No Iya, free iya, iya. lunch. Kemudian di tahun 80-an ini ekonomi Indonesia memasuki masa-masa yang bagus banget ya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%-an sampai 8%, di mana tahun 75 aja yang 4,98%. Penyebab ekonomi Indonesia yang tumbuh di tahun 71 sampai 80 salah satunya adalah karena booming harga minyak. Waktu itu harga minyak naiknya lumayan besar, kalau nggak salah dari $15 ke $30 waktu itu. Jadi naiknya kencang banget. Dan Indonesia kelebihan duit, dan akhirnya kelebihan duit itu Indonesia banyak bangun fasilitas kesehatan, pendidikan, kemudian bangun infrastruktur segala macam. Ya mirip-mirip kayak zaman sekarang lah yang berarti. Cuman waktu itu karena itu base itu rendah banget, jadi makanya pertumbuhannya tuh terasa gitu. Dan mungkin di tahun ini juga karena yang dapat berkah itu adalah Pertamina ya. Waktu itu Pertamina kan karena harga minyaknya yang melonjak luar biasa, dapat untungnya lumayan besar ya. Karena lumayan besar, akhirnya Pertamina mulai investasi di bidang-bidang lain gitu. Tapi investasi serampangan, jadinya malah itu ya justru yang memicu Indonesia mengalami masalah lagi di dekade berikutnya, di dekade 81 sampai 90. Itu karena di dekade tersebut ya harga minyak udah mulai turun lagi. Berarti itu ada kaitannya dengan the next 80 sampai sekitar tahun 90-an ya? Iya, itu ada hubungannya. Oh, oke. Oke. Berarti kalau di tahun 80 90 seperti apa tuh pertumbuhan ekonomi Indonesianya? Nah, kalau di tahun 80 sampai 90 itu, nah lu kalau lihat ya, di sini kan di tahun 82 sama 85, kenapa pertumbuhan ekonominya kayak ini ya, roller coaster gitu, 81 naik, terus turun, naik lagi. Naik turun gitu ya? Soalnya karena waktu itu kan pendapatan Indonesia sebagian besar dari minyak ya. Nah, karena dari minyak itu, pas harga minyaknya jatuh, ya udah kita ekonominya jatuh juga waktu itu kan. Nah, pada saat ekonominya jatuh, apa yang kita lakukan agar harga minyak kita kompetitif di luar negeri? Maka dilakukanlah depresiasi rupiah gitu. Gue lupa angkanya berapa depresiasinya. Kalau salah depresiasinya lumayan, hampir 30%-an. Biar ekspor kita tuh jadi bernilainya lah, harganya jadi lebih murah dibandingkan sama negara-negara lain. Cuman akhirnya ada beberapa saat bahwa ternyata dengan adanya depresiasi rupiah tersebut nggak ngaruh sama perekonomian. Gue lupa apa yang diambil kebijakan ekonomi, gue agak lupa. Soalnya gue udah kemarin baca bukunya Pak Budiono ya, Ekonomi Indonesia gitu. Gue lupa judulnya apa. Kalau gue baca kemarin. Nah itu dia nggak jelasin tuh cara-caranya gimana Indonesia akhirnya bisa keluar dari krisis tersebut. Nah kalau nggak salah tuh tahun 87 sama 86 itu Indonesia ngeluarin Pakdes. Pakdes sama Pakto. Pakdes? Pakdes? Ya, Pakdes itu paket Desember sama paket Oktober tahun 86-87 deh. Pokoknya intinya itu liberalisasi pasar modal. Nah, di situ dari tahun 86-87 itu investor asing boleh membeli saham di Indonesia ya, yang paling berdampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia. Itu salah satunya adalah investor asing boleh investasi di Indonesia. Sebelumnya nggak boleh. Oh, oke. Sebelumnya Kalau nggak sekarang boleh. kalau sekarang? Ya sekarang kan ya udah boleh lah tuh. Masih. Kan, Oh iya, oke. Berarti sejak dari Pakdes dan Fakta Oktober itu. Iya, jadi sejak ada kebijakan Okay. relaksasi ekonomi itu, investor asing mulai investasi di Indonesia, dan perusahaan yang listing di Bursa Efek dulu namanya Bursa Efek Jakarta ya, Bursa Efek Jakarta itu meningkat signifikan dari yang sebelumnya cuma kurang dari 10 sampai di tahun-tahun berikutnya mulai ramai gitu yang IPO. Dan di tahun 90-an karena banyak perusahaan yang mulai IPO, yang IPO kan Telkom, Indosat, Astra, United Tractor tahun gue lupa tahun 95 atau 97 tuh gue agak lupa. Pokoknya itu yang awal-awal itu tuh INKP tuh Indah Kiat Pulp and Paper itu listingnya mereka tahun 90-an. Jadi pada saat perusahaan-perusahaan itu listing, ekonomi mulai bergairah, ada relaksasi, ada deregulasi, namanya bukan relaksasi, deregulasi undang-undang perbankan juga kan.
Jadi perbankan itu tumbuh subur gitu karena modalnya untuk membuat bank cuma 2 miliar kalau nggak salah. Jadi pertumbuhan bank jadi signifikan juga. Dan efeknya tuh pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 91 sampai 96 itu tumbuhnya 6 sampai 7%-an. Jadi lumayan bagus banget secara tahunan. Tapi dengan adanya deregulasi tersebut sebenarnya banyak celah dan banyak peluang-peluang untuk sebenarnya ekonomi kita untuk jatuh karena fondasi nggak kuat waktu itu. Kita deregulasi, cuman kita nggak mampu secara prudent untuk ngejaga ekonomi itu biar tetap bagus gitu. Akhirnya pas di tahun 98 ekonomi Indonesia jatuh minus 13,13%, Indonesia resesi. Akhirnya untuk mencapai tumbuh lagi itu butuh beberapa tahun, untuk mencapai titik optimalnya lagi butuh beberapa tahun, dari tahun 99 sampai tahun 2000 dan seterusnya itu butuh waktu yang nggak sebentar sebenarnya. Oke, maksudnya kalau dibandingin dari tahun sekitar tahun 80-90, kemudian di 91-2000, itu kan udah banget ya tabelnya, maksudnya di 91 dari 91 sampai 97 itu kayak lagi di atas-atasnya gitu, maksudnya lagi santai-santainya, tiba-tiba jatuh dalam banget gitu ya. Berarti itu ada kaitannya juga sama yang deregulasi tentang penanaman investasi pasar modal dari asing itu ya. Itu juga sama tumbuh suburnya ya. perusahaan-perusahaan bank-bank. Oke. Kalau Hmm. dibandingin tahun 98 dibandingin sama resesi yang sekarang gimana? Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Oh, oke. Nah, ini kita slide berikutnya kita bahas dulu ekonomi di tahun 2010, dari tahun 2000 sampai 2019. Pada saat di tahun 2001 ekonomi Indonesia mulai pulih, yang kan kalau lihat nih 4,92 di 2000, kemudian sempat turun, kemudian dari tahun 2001 sampai 2006 itu ekonomi Indonesia terus naik dari 3,64, 45, 4,5, 4,7, 5%, 5,69. Akhirnya di 2006 sempat melambat 5,5, tapi di 2007 naik lagi 6,35. Tapi di 2008 pas udah mulai ada krisis di Amerika Serikat mulai kepengaruh 6,01 dan turun banget di 2009 4,63. Tapi di 2010 berhasil naik lagi dari 6,22%. Tapi dari 2011 sampai 2015 itu ekonomi Indonesia kecenderungannya turun. Dan dari 6,17 sampai ke 4,88% di 2015. Dan di 2016 sampai 2020 rata-rata ekonomi Indonesia ya tumbuhnya 5% lah kira-kira. Oke. Bisa ceritain nggak sih, An? Maksudnya kenapa dari 2011 sampai 2015 itu cenderungnya turun terus gitu, walaupun mungkin turunnya nggak sedalam yang tahun 98-an ya, tapi maksudnya dia cenderung turun terus gitu. Karena ekonomi Indonesia basisnya komoditas. Komoditas itu harganya di tahun 2011 sampai 2015 itu kecenderungan turun. Ekspor Indonesia apa sih komoditasnya? Batu bara, CPO, nikel, terus apa lagi ya? Ya itulah yang utama itu barang-barang komoditas yang dijual. Pada dari tahun 2011 sampai 2015 itu sebenarnya komoditas batu bara, terus nikel, terus CPO itu sempat naik tuh dari 2012 sampai 2013 kalau nggak salah seingat gue. Cuman dari 2013 sampai seterusnya 2015 itu turunnya lumayan besar dan akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi kita jadi nggak maksimal sebenarnya karena kita basisnya adalah komoditas. Ekspor andalan kita adalah komoditas gitu loh. Jadi pada saat ekspor kita bermasalah, impor kita tetap tinggi, ya akhirnya jadi pertumbuhan ekonomi kita jadi nggak maksimal. Meskipun secara konsumsi ekonomi dari konsumsi itu masih bagus, tapi dari ekspor impornya yang bermasalah. Jadi itulah yang menyebabkan ekonomi Indonesia jadi terus melambat sampai detik ini, bahkan sampai resesi di tahun 2020. Oke. Nah kalau nggak salah ya sekitar
bulan Agustus 2020 dan Oktober 2020 itu kan Singapura dan Korea Selatan juga menyatakan bahwa mereka memasuki masa resesi. Bisa nggak sih dibandingin masa resesi antara yang dialami Indonesia, Singapura, dan juga Korea Selatan, dan mungkin ada negara-negara lainnya. Apakah itu ada kaitannya? Maksudnya apakah itu penyebabnya itu sama atau saling menyeret gitu? Nah, kalau misalnya kita bahas dulu dari Amerika Serikat ya. Kalau dari Amerika Serikat sendiri sih, kalau kita lihat memang Amerika Serikat adalah negara yang sering resesi. Negara yang sering resesi, jadi bukan yang nggak sering gitu. Ini yang tanda abu-abu ini adalah tanda ekonomi Amerika Serikat sedang resesi, yang abu-abu ini. Kalau kita lihat mungkin udah belasan banyak juga ya? Iya, udah belasan kali ekonomi Amerika Serikat itu mengalami resesi. Tapi ada tapinya. Kalau kita perhatikan baik-baik, ekonomi Amerika Serikat di tahun 50-an sampai dari tahun 80-an itu tumbuhnya 20 lebih dari 20%. Kalau lihat pernah 20% terus belasan persen. Jadi mereka itu kenapa, jadi lu kalau perlu perhatiin Warren Buffett investor suka segala macam. Ya emang ekonomi Amerika Serikat pada tahun segitu bagus banget. Jadi wajar aja sih Warren Buffett tuh ngalamin investasinya yang bagus ya, karena ekonomi Amerika Serikat waktu itu lagi jaya-jayanya gitu loh. Di tahun 60-an, 70-an, kemudian di tahun 80-an muncullah Jordan Belfort dengan ininya Wolf of Wall Street segala macam. Ekonomi Amerika Serikat masih tumbuh di kisaran 10-8% waktu itu. Jadi masih oke banget. Indonesia aja nggak ada yang double digit juga, kayaknya ada nggak sih? Ada Indonesia yang double digit. Tapi ini quarter on quarter ya. Indonesia double digit cuman sekali ya kalau year on year. Kalau quarter on quarter kita sering kok di tahun di 70-an 80-an tuh sering. Kalau year on year kita emang cuma sekali. Itu pun nggak sampai 11. Iya. Oh iya. Ini kan sekali lagi ini ekonomi Amerika Serikat secara quarter on quarter ya, bukan year on year gitu loh. Kalau year on year beda lagi ceritanya. Ini quarter on quarter. Ekonomi Amerika Serikat memang bagus banget. Terus kalau kita lihat di 2020 kemarin tuh jatuh sampai minus 33% kalau nggak salah. Ini angkanya. Dan ini adalah penurunan Amerika Serikat yang paling parah ya, yang sejak tahun 47. Dan penyebabnya apa ya jelas aja karena ada COVID-19 gitu loh. Adanya COVID-19, adanya lockdown, itu juga yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, bukan Amerika Serikat aja. Makanya pada saat lockdown itu ekonomi Amerika Serikat paling parah dan paling terdampak karena korbannya juga paling nomor 1 di dunia dari segi yang terinfeksi dan dari yang meninggal juga. Makanya ekonomi Amerika kehit banget waktu itu. Dan di kuartal berikutnya ekonomi Amerika Serikat memang bangkit. Bangkitnya 33%. Ini kan udah naik lagi. Udah naik lagi kan. Oh iya. Nah, kalau kita lihat Singapura udah mengalami resesi kan 2 kuartal berturut-turut ekonominya negatif. Ya, dia wajar kalau negatif soalnya emang ekonomi Singapura itu ya berbasisnya dari ekspor. Ekspornya dia bermasalah ya udah langsung ngaruh ekonominya mereka gitu loh. Jadi pada saat nanti ekonomi global pulih, perdagangan ekspor dan impor itu mulai pulih, Singapura akan nikmatin yang pertama kali. Karena mereka komposisi ekspornya tuh udah sekitar berapa ratus persen dari GDP-nya mereka. Kalau kita kan cuma 17% dari GDP. Jadi kalau misalnya ekspornya meningkat ya nggak ngaruh-ngaruh amat lah. Bisa mereka, berapa ratus persen, Pak? Bukan maksudnya bukan dari pertumbuhan ekonomi ya maksud gue. Enggak, bukan dari pertumbuhan ekonomi maksud gue. Dari sisi apa ya? Gue lupa deh. Jadi tuh exposure si ekspornya Singapura tuh gede. Gede banget lah. Emang beneran itu jadi hampir 100%. Lebih dari 100% kalau nggak salah. Tapi bukan dari segi pertumbuhan ekonomi pengeluaran ya. Itu kan lain lagi tuh ceritanya. Emang gede Singapura. Jadi pada saat ekonomi pulih ya dia yang paling pulih cepat duluan dibandingin negara-negara ASEAN yang lainnya. Yang paling kedua tuh Thailand, terus Malaysia, baru kita lah Indonesia. Karena kita ekspornya belum terlalu. Iya. Mereka kan ekspor pelabuhan kan ada di dia, enaknya di situ. Terus Korsel juga belum resmi resesi, cuman kayaknya sih bakal resesi ya, yang untuk pengumuman kuartal
ketiganya kayaknya. Dan Korea Selatan juga tumbuh ekonominya juga 2-1%, karena dia udah termasuk negara maju, jadi ya wajar pertumbuhan ekonominya segini. Ya mirip-mirip kayak US lah, Amerika Serikat lah zaman sekarang gitu, pertumbuhan ekonominya 1-4%. Jadi apa namanya ya Kak, sebenarnya intinya karena semua ini karena pandemi COVID ini sih ya, maksudnya Iya, betul. nggak cuma kita doang gitu, jadi ya memang negara-negara lain juga mengalami hal yang sama gitu. Oh ya, trade war juga ngaruh banyak sih ya, maksudnya Gitu. ekspor impor dari beberapa negara emang bermasalah jadinya karena ada trade war itu, terutama Cina ya, Cina kehit banget. Terus kalau Cina kehit ya Indonesia juga kehit karena negara tujuan ekspor nomor 1 Indonesia adalah China. Jadi kalau China bermasalah ya Indonesia juga kemungkinan besar bakal masuk angin juga. Masuk angin. Batuk-batuk dong Indonesia. Batuk banget. Oke. Nah, kalau dari resesi ini kira-kira sektor apa aja sih yang menurut tim rakyat kapitalis nih paling memberikan dampak besar pada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 dan 3 ini? Oh, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Mungkin nanti kita bahas. Nanti mungkin Sigma sama Julio yang akan bahasnya sih. Nah, ini mungkin ini pembahasan gue yang terakhir dari gue, maksudnya. Ini kenaikan pertumbuhan bakal mempengaruhi upah buruh gitu loh. Kenapa pertumbuhan ekonomi itu bakal mempengaruhi ke upah buruh? Kalau kita perhatikan dari sini, ada yang ingat nggak UMP di tahun 2000 itu berapa? Tahun 2000? Iya, tahun 2000. Sekitar ya 200. Ampun, gue masih jaga warnet nggak tahu gue UMP. Jadi kalau lo perhatiin ya di sini, jadi UMP DKI Jakarta ini gue ambil DKI Jakarta aja karena yang paling umum dilihat. UMP DKI Jakarta ini sekitar di bawah 500.000 di tahun 2000. Dan di tahun 2021 itu hampir 4,5 juta. Jadi kalau kita lihat perbandingan selama hampir 20 tahun terakhir, UMP DKI Jakarta itu hampir naik sekitar 1.000%. Dan itu berpengaruh terhadap perekonomian kita. Dari tahun 2000 sampai 2014 itu tidak ada aturan yang mengenai bahwa berapa sih besaran UMP yang harus ditetapkan, itu nggak ada. Makanya di tahun 2000 sampai 2003 ini ada kenaikan UMP DKI Jakarta yang sampai 16%, 23%, 38%. Kenapa sih UMP ini naik sampai double digit terus di 2000 sampai 2003? Jawabannya satu. Ekonomi Indonesia waktu itu baru berusaha pulih dari krisis ekonomi tahun 98. Apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan adalah naikin gaji PNS, naikin gaji UMP segala macam biar ekonomi dari konsumsi itu jalan. Itu yang dilakuin. Jadi biar ekonominya jalan, kalau misalnya gaji PNS naikin, segala macam naikin, itu konsumsi kan akan jalan tuh. Naik. Konsumsi naik, dia akan mempengaruhi dari sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Makanya yang digenjot tuh itu dulu waktu 2002, dari tahun 2000 sampai 2002. Bahkan di tahun 2000 tuh naik sampai 3 kali UMP DKI Jakarta. Itu salah satu langkah negara ya. Tapi efisien sih ya. Iya, emang naik waktu itu ekonominya. Cuman mungkin gua rasa diprotes pengusaha, iya sih gua rasa ya waktu itu. Ya. Terus di tahun memang flat ya 6,8. Terus baru 2006 tuh naik 15%. Nah, terus naiknya wajar kan, masih 9% sampai 15%. Tapi di 2012 ke 2013 itu naik 43,9%. Itu karena si Pak Jokowi yang jadi presiden saat ini bilang bahwa dia bakal naikin UMP dari menjadi 2,2 juta rupiah. Waktu itu gue inget banget. Soalnya di 2013 itu gue, Sigma, sama Julio itu pertama kalinya kerja. Dan kita nikmatin fasilitas dan itu. Dan dapat UMP. Iya. Waktu itu WMP-nya kan 1,5 juta ya. Cuman kan si Pak Jokowi bilang waktu di pemilihan gubernur kan, saya akan naikin UMP 2,2 juta. Akhirnya beneran dinaikin. Meskipun diprotes banyak orang ya waktu itu ya, pengusaha pada protes. Wah gimana sih Bapak nih naikin segini-segini. Wah banyak yang 43% naiknya ya.
Iya, akhirnya dinaikkan 44%. Dan itu yang hasil generasi yang 2013 kerja itu yang menikmatinya itu. Jadi mereka ngalamin dari UMP 2,2 juta waktu itu. Dan akhirnya Sekarang Tapi UMP sebenarnya kan wajar nggak sih? Maksudnya apa? wajar nggak sih kalau misal dibandingin sama ya taruhlah negara-negara ASEAN gitu. Apa naiknya emang seginian juga gitu? Ya, ini sebenarnya naiknya terlalu tinggi sih sebenarnya ya kalau kita lihat. Kalau by percentage naiknya tinggi, tapi lu kalau ngomongin rupiahnya, value-nya ya enggak. Tergantung ya. Ya karena kan UMP-nya aja masih di situ gitu. Ini kalau didolarin berapa ini? 4,5 juta. 2,2 juta itu kalau didolarin berapa ya? Sekitar berapa dolar tuh? Nah, nggak sampai $200. Iya, nggak sampai $200. Nah, terus di tahun berikutnya di 2014 itu kan Pak Jokowi kan naik jadi presiden tuh. Nah, itu mulai naiknya normal tuh. Yang mimpin kan si Pak Ahok ya, Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi naiknya mulai normal lagi. Terus di tahun 2015 pas Pak Jokowi jadi presiden, Pak Jokowi naikkan peraturan bahwa kenaikan UMP itu berdasarkan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi nggak akan pernah kejadian lagi kenaikan UMP yang luar biasa sensasional yang seperti ini. Jadi nggak akan pernah terjadi lagi. Kecuali ya ekonomi Indonesia itu naiknya lumayan besar. Dan double digit. Itu kan peraturan tahun 2015 ya. Kan di 2020 ini kan peraturannya ganti lagi karena ada Omnibus Law. Nah, di Omnibus Law itu memang bilang bahwa upah itu bukan, seingat gue ya, tapi dia nggak nyebutin sih dia upahnya itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Cuman nggak dijelasin di situ pertumbuhan ekonomi dan inflasinya per provinsi atau per negara itu nggak dijelasin sama mereka. Katanya akan ada turunan peraturannya lagi, akan ada PP-nya lagi. Karena kan itu masih omnibus ya, jadi perlu ada implementasinya seperti apa sih nanti upahnya, itu akan ada lagi peraturan lanjutannya. Dan itu juga perlu kita lihat sih kayak gimana rumusan kenaikan UMP di tahun 2022 kalau menurut gua. Kan di 2021 ini masih mengacu di peraturan 2015. Di 2022 mungkin pas PP-nya udah keluar, nah itu baru peraturannya baru berdasarkan Omnibus Law tahun 2020. Dan kalau kita lihat di sini kan kenaikan paling kecil kan di tahun 2021 ya, itu kan cuma 3,3%, ya wajar sih ya. Inflasinya mungkin berdasarkan inflasi aja kalau gue lihat di sini, bukan berdasarkan apa-apa. Jadi ya kenaikannya udah nggak double digit lagi dari 2017 20 itu cuma single digit, cuma 8%-an, nggak lebih. Soalnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta juga ya antara 5%-an lah, atau sampai 6%-an. Jadi ditambah inflasi, jadi sekarang 8%-an. Dan DKI kan juga upah paling tertinggi di Indonesia, jadi wajar lah dia naiknya nggak begitu signifikan banget gitu. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, mungkin kita akan membahas ekonomi Indonesia, resesi itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas ekonominya Indonesia itu pada saat resesi tahun 98 secara kuartalan yang lebih lengkap itu seperti apa.